idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis itu kepadamu, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Kalau engkau membacakannya ke depan gurumu dan gurumu setuju dengan yang kau riwayatkan, maka saat meriwayatkannya katakanlah akhbarana. Bagaimana kalau kita duduk lagi bersama menghatamkan kitab-kitab ini, supaya kita bisa juga haddatsana wa akhbarana wa nabba'ana wa amba'ana. Ternyata alhamdulillah respon dari sahabat-sahabat. Kemarin kita khatamkan Sahih Bukhari bersama Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Alhamdulillah kita tidak duga hadir 50 perwakilan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Al-asatiz al-kiram minal muwahhidin ila mu'addidin. Jadi berkumpul sekarang semuanya, dari yang mengurus masalah masjid sampai kepada pernikahan, sampai masalah semuanya yang terkait dengan umat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk dalam golongan khadimul ummah, khadimul ummah wal ummahat. Saya tidaklah menggurui para guru sekalian, tapi memang permintaan saya di setiap saya pergi ke satu daerah, saya bertemu dengan seluruh masyarakat, biasanya di stadion, di tanah lapang. Kita tidak buat di masjid, karena beberapa jamaah belum familiar dengan masjid. Ada beberapa teman mereka yang pergi ke masjid 2 kali meninggal. Jadi dia trauma dengan masjid. Apalagi di emperan masjid itu memang diletakkan peti jenazah. Nah, jadi kalau di tanah lapang kami mau datang katanya. Nah, jadi kita buat. Jadi jangan heran kenapa Ustaz Somad kok tausiah itu tidak di masjid. Memang kalau yang zuhur dengan malam itu kita buat di stadion, di gor, di tanah lapang. Yang masjid biasanya dibuat subuh, kajian subuh, lebih pada kajian hadis, tafsir, fikih, ilmiah, lebih pada ngaji, itu di masjid. Saya juga minta dipertemukan dengan para bisnismen muslim, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', Utsman bin Affan, karena mereka ini adalah bagian dari tonggak umat ini. Supaya UMKM bangkit. Itu makanya di Instagram itu para asatiz jangan heran kenapa Ustaz Somad ini isi Instagramnya endorse gula merah, cendol, kerupuk, keripik. Dan sampai sekarang belum ada yang bayar persenan. Itu gratis semua. Karena memang misi kita menguatkan umat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Khairun lebih baik wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi saya tidak punya kekuasaan, salah satunya melalui endorse buku kawan-kawan, pondok pesantrennya, majelis taklimnya, majelis sholawatnya. Itu semua kita masukkan ke Instagram. Yang belum follow mohon di follow, diajak jamaahnya. Lalu kemudian saya juga minta dipertemukan dengan para asatiz. Karena
kalau kita berdua bergambar, berfoto, dan itu muncul di Facebook, di grup-grup WhatsApp, itu murid-muridnya itu langsung lihat, oh ternyata Ustadz Somad tidak radikal. Karena kalau saya tabligh akbar di Tanah Lapang mungkin 10.000, 100.000 orang. Tapi kalau saya dengan para asatiz mungkin hanya 100 orang, tapi sesungguhnya satu orang itu di belakangnya ada 1.000 orang. Berarti kalau saya duduk dengan 100 orang, sesungguhnya saya sudah bicara dengan 100.000 orang. Makanya ada yang mengungkapkan sebuah ungkapan, menjinakkan buaya itu mudah, yang susah itu mengumpulkan pawang-pawang buaya. Nah, jadi di Yogyakarta, Masya Allah, tabarakallah, dalam segala hal Yogyakarta selalu menjadi kiblat. Walaupun dalam sholat tetap ke Ka'bah. Dalam masalah bisnis, dalam masalah buat baju kaos, dalam masalah tata kota, dalam masalah mempertahankan bangunan-bangunan klasik, dalam masalah menata dakwah, maka Yogyakarta selalu menjadi perhatian. Salah satunya juga bagaimana para asatiz lintas ormas, lintas mazhab, lintas partai bahkan. Nah, ini saya nggak tahu nih partainya apa karena tidak membawa warna simbol dan baju. Ala inna hizballah humul ghalibun. Insyaallah kita semua menjadikan itu hanya sebagai sarana wasilah dakwah. Tujuannya semuanya adalah li'i'la'i kalimatillah. Saya diberikan beberapa poin supaya saya ngomongnya tidak ngelantur ke sana kemari. Poin-poinnya sudah dicatatkan supaya Ustadz Somad bicara pada poin tersebut. Pertama, pentingnya persatuan umat. Umat Nabi Muhammad SAW memang inti ajarannya persatuan. Jadi kalau kita lihat bagaimana isi surat Nabi kepada Hirqal, ada yang menyebut Hirqal, ada yang menyebut Herakl. Dalam Sahih Bukhari diulang sampai beberapa kali. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu maka kamu akan selamat. Wa illa, kalau kamu tidak mau masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang-orang Eropa kamu yang nanggung. Lalu kemudian ada ayat seolah-olah Nabi, kalau kamu berat untuk masuk paling tidak ikut ini. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah. Jadi yang dilihat itu adalah titik persamaannya. Bahkan sampai pada penyembelihan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Jadi kenapa sembelihan mereka bisa halal kita makan? Karena paling tidak ada tiga titik temu. Yang pertama, sama-sama percaya pada Allah. Walaupun perbedaan besar, tapi paling tidak dia percaya sama Allah. Yang kedua, dia percaya bahwa hari ini dunia ini akan kiamat. Walaupun mereka mengatakan ada yang kiamat 2012 ternyata enggak jadi. Yang ketiga, bahwa Allah mengirim rasul-rasul. Hanya dengan tiga titik persamaan itu sembelihannya menjadi halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minan nisa. Perempuannya juga halal, perempuan ahli kitab. Hanya dengan bekal tiga titik kesamaan. Maka ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi meresmikan masjid di Itali, dialog dengan beberapa tokoh agama. Mereka nanya, agama kamu itu enggak adil, kata mereka. Masa perempuan kami halal bagi kalian? Wal muhsanatu minan nisa. Perempuan kami halal bagi kalian. Perempuan kalian kok enggak halal bagi kami? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, perempuan kalian halal bagi kami karena kami percaya kepada Isa. Kalau kamu percaya kepada Muhammad, maka perempuan kami juga halal bagi kamu. Jadi Syekh Sya'rawi itu argumentasinya luar biasa, mulham, dia dapat ilham. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi mempertemukan, memang banyak perbedaan tapi yang dilihat itu titik persamaan.
Bagaimana 2 tahun bisa bersama dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. 12 pasal muahadah yang kita kenal dengan piagam Madinah yang ditulis begitu indah rapi oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, bahwa orang Madinah walaupun tidak Islam punya tanggung jawab yang sama untuk membela kota Madinah. Bahwa orang Madinah dia menanggung biaya perang kalau terjadi peperangan dengan orang Makkah. Walaupun orang Makkah itu Quraisy, saudaranya, sepupunya, kandungnya, ayahnya, ibunya, tapi kalau datang menyerang kota Madinah, maka dia bersama-sama dengan orang Yahudi Madinah untuk membela Madinah melawan musuhnya yang ada di Makkah. Sampai sedetail itu, yang dilihat adalah titik persamaannya. Kalau berbeda agama saja bisa ketemu titiknya, kenapa dalam satu akidah tidak ketemu titik? Walaupun dalam beberapa hal furu' mazhab ada perbedaan. Jadi kalau mau dilihat perbedaan, amat sangat banyak perbedaan. Saya misalnya kemana-mana di Yogyakarta dengan Ustadz Salim Afillah. Kalau dilihat perbedaan banyak sekali. Beliau pakai belangkon yang sudah dikombinasikan dengan topi peci haji, kombinasi antara Arab dengan Jawa. Itu ada unsur bid'ahnya sedikit itu Ustaz Salim. Beliau pakai sarung, saya pakai celana panjang. Saya dalam beberapa hal berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi, tapi kami lebih melihat beberapa titik persamaan. Makanya waktu saya diundang ke Maluku, mohon maaf Ustadz Somad, ini khusus untuk jadwal tanggal itu Islamic Center nggak bisa. Nggak bisa dipakai Islamic Center. Kalau dipakai masjid kecil semua, yang besar cuma Islamic Center. Pas di hari itu penuh full. Jadi Habib Rifki Al-Hamid, saya kalau pergi satu daerah yang ngatur jadwal itu saudara kita yang ada di daerah tersebut. Memakai kaedah sohibud dar a'lamu bidarihi, yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Kebetulan di Ambon itu yang nyusun Habib Rifki Al-Hamid. Kata Habib Rifki, Ustaz Somad, ini Islamic Center nggak bisa kita pakai. Terus kita di mana Habib? Kalau di Tanah Lapang khawatir hujan nanti bubar, masjid kecil nggak muat. Ada satu tawaran Ustadz, di mana? Kristen Center. Saya udah membayang, ada positifnya. Positifnya kalau saya tausiah di situ ceramah, keluar berita Ustadz Somad diterima oleh saudara kita. Tapi masalahnya pas saya tausiah itu nanti ada yang di belakang. Akhirnya atas segala kebaikan saudara-saudara kita, Habib Hamid Rifki Al-Hamid, kalau saya datang ke daerah wilayah timur, itu biasanya kita ada dialog lintas agama dan lain sebagainya. Selama saya merenung, kalau di tengah perbedaan itu saja bisa kita duduk bersama, kenapa dalam intern kita antar ormas, antar partai, antar mazhab, antar komunitas, maka kalau kita duduk dari sejak awal saya datang, dulu di Masjid Jogokarian, lalu kita pindah ke hotel, sampailah 2023 ini, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Yogyakarta ini tersebar juga untuk saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua insya Allah. Berikutnya, bagaimana meminimalisir sikap fanatisme di tengah umat. Jadi saya selalu menyampaikan, ngaji itu fokus dari maghrib ke isya. Saya selalu minta kalau pengajian maghrib ke isya. Supaya apa? Supaya jamaahnya 2 kali sholat. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Karena pengalaman yang sudah-sudah kita buat acara setelah isya, akhirnya jamaahnya enggak sholat maghrib, enggak sholat isya di masjid. Enggak tahu kita dia sholat di mana. Lalu kemudian setelah itu acara sambutan begitu banyak. Apalagi ini udah dekat Pileg. Sampai sudah jam 9, jam 10 barulah Ustadz naik, tausiah, penutupan, doa, foto-foto, besok subuh masjid kosong lagi. Pas ditanya kenapa enggak ke masjid? Karena tausiah Ustadz Somad.
Jadi bagaimana tausiah singkat, padat, bermakna dari maghrib ke isya. Mengkaji fikih yang kira-kira kalau dikaji dalil-dalilnya, kita tidak mengajak orang ke mazhab yang saya yakini, tapi paling tidak berlapang dada menerima perbedaan. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibnu Rushd, atau Al-Fiqh Halal Madhahibil Arba'ah Abu Bakar Al-Jaziri, atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, atau Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Mausu'ah Fiqhiyah yang ditulis oleh Kuwait yang lebih lengkap lagi. Jadi ketika membahas satu masalah, begini menurut Imam Abu Hanifah, begini menurut Imam Malik bin Anas, begini menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begini menurut Imam Ahmad bin Hambal, begini menurut Imam Abu Layla, begini menurut Imam Al-Auza'i, begini menurut Imam Lais bin Sa'ad. Tapi dalam hal pengamalan saya lebih condong ke ini. Jadi dengan itu kita berharap sahabat, teman, kawan yang beberapa mungkin latar belakang keluarga, mungkin latar belakang pondoknya, dia lebih condong kepada sesuatu, lalu kemudian muncul asabiyah, ta'assubnya karena tidak mengetahui dalil, tapi setelah dia tahu, oh ternyata teman saya ini juga punya dalil. Ada satu ustadz datang ke Pekanbaru, dia sholat subuh, kajian dia sebetul subuh. Selesai itu dia datang ke rumah. Heran saya ngelihat kota antum ini, kata dia. Kenapa? Saya bilang, kalau bismillahnya jahar, itu rakaat keduanya pakai kunut. Karena begitu Syafi'i sepaket, kata dia. Kalau enggak pakai kunut, berarti bismillahnya sir. Karena begitu kalau pakai mazhab Hanafi atau Hambali. Hanafi Hambali sir, enggak pakai kunut. Kalau mazhab Syafi'i jahar, pakai kunut. Ini di tempat antum ini lain, kata dia. Bismillahnya jahar, tapi enggak pakai kunut. Gimana ceritanya, kata dia. Saya bilang, ustadz-ustadz itu mungkin imam yang tempat antum sholat tadi subuh, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya NU. Jadi jawaban saya simpel itu hanya untuk menyelesaikan supaya tidak terlalu larut dalam perbincangan panjang. Tapi sesungguhnya di dalamnya ada satu kedangkalan. Bahwa bagaimana kita mengajar, saya mengisi tausiah di Masjid Akramun Nas Universitas Riau, yang para pendirinya adalah sahabat-sahabat keluarga kita dari Muhammadiyah. Adik perempuan Pak Amin ada di komplek itu. Saya selama menyampaikan di situ tidak pernah jadi imam subuh. Lalu kemudian saya mengisi pengajian di Jalan Paus namanya. Ada satu masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ngisi kajian di situ. Tidak sekalipun jadi imam. Setiap diminta jadi imam, saya bilang batu. Memang batu. Karena tidak semua yang makmum di belakang ngerti apa yang akan saya lakukan. Jadi lebih baik saya bilang imam yang paling layak maju ke depan kalau satu kota ini adalah ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kalau tidak ada ulil amri, maka ulil amri mengangkat imam ratib. Di Saudi Arabia siapapun qari hebat hafiz kalau datang, maka yang jadi imam tetap imam ratib yang diangkat oleh raja. Dia adalah Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Syuraim. Maka mereka lah yang maju ke depan, siapapun di belakang. Itu semua adalah untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan. Jadi dengan kita ajarkan fikih-fikih dengan berbagai macam argumentasinya, dan dalam pengamalan kita tidak menunjukkan kesayaan, keakuan, maka yang kita tampilkan adalah lebih pada kebersamaan. Tapi bagi sebagian orang, wah itu tidak istiqomah Pak Ustadz. Karena menurut dia istiqomahnya berpegang pada furu'nya. Tapi bagi orang yang alim, istiqomah itu adalah berpegang pada usulnya. Yang namanya istiqomahnya itu, ya sholatnya itu. Sesama sudah sholat, ya udah istiqomah. Maroko, bacaan Qur'annya riwayat Warsh.
Sedangkan kita di Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina, qiraatnya Hafs an Asim. Sedangkan di Maroko qiraat Hafs, qiraat Warsh. Qiraat Warsh mimnya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai bismillah sama sekali karena mazhabnya Maliki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sedangkan tasdid di atas waw tak dibaca. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa bil akhirati hum yuqinun. Dan saya tidak pernah pakai riwayat itu sekalipun di masjid dekat rumah saya, walaupun saya imam masjid. Karena kalau saya pakai itu, orang yang ada di perumahan tempat saya tinggal tidak semuanya ngaji. Kalau saya pakai itu, saya khawatir sebelum salam mereka udah berbisik, ini Ustadz aliran sesat ini. Nata'awan fi mattafaqna, bekerja sama kita pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima beberapa perbedaan. Jadi ketika sholat tarawih di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, kami undanglah dosen kami di Darul Hadis, dosen usul fikih saya, namanya Syekh Muhammad Ar-Ruki, profesor, Syekh, salah satu anggota majelis ilmi, kalau di tempat kita majelis ulamanya, penasehat sultan. Sampai di KBRI, kami minta dia imam sholat isya dan tarawih. Nanti habis tarawih tausiah, dia maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami udah hampir pandang-pandangan. Loh kok dia bismillahnya jahar? Pas panjang. Maliki Yaumiddin. Loh. Selesai sholat kami tanya, Syekh kan mazhabnya Maliki. Iya. Qiraat di sini kan qiraat Warsh. Iya. Kenapa tadi pakai mazhab Syafi'i dan qiraatnya Hafs? Ya kalau saya pakai ini orang-orang kedutaan ini kan gak semuanya ngerti, kata dia. Dalam hati kami betul juga, mungkin yang baru pertama sholat malam itu pun ada juga. Jadi tidak semua orang alim dan tidak semua orang paham, maka yang kita ambil adalah titik-titik persamaan. Begitu juga ketika Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam Masjidil Haram. Kita tahu bagaimana beliau, tapi begitu diundang ke Masjid Istiqlal, rekamannya ada. Di rakaat pertama dia baca jahar, di rakaat yang kedua dia baca sir. Saya yakin dan percaya orang saat itu pasti itu yang mereka kira-kira gimana ini bunyinya nanti. Ternyata dia pakai adalah ta'liful qulub, untuk menyatukan hati, untuk membersamai kita. Jadi kita amat sangat bisa bersatu, amat sangat bisa dengan menyebarkan pengetahuan tentang perbedaan perbendaharaan ini. Kita tak bisa menyatukan, tapi insya Allah kita bisa memahamkan saudara kita untuk pada persatuan. Berikutnya poin yang diberikan pada saya adalah menghadirkan faktor-faktor pendukung perbaikan umat. Biasanya kalau ada beban yang lebih besar, itu menjadi faktor utama membuat kita bersatu. Contoh, ketika Rusia, waktu itu namanya Uni Soviet, menghantam Afghanistan, semuanya bersatu. Dari golongan Hekmatyar, dari golongan Taliban, dari bermacam faksi yang ada di Afghanistan bersatu untuk melawan tentara Soviet. Tapi begitu Soviet pulang ke Moskow, sesama faksi itu cakar-cakaran lagi. Jadi biasanya kita memang kalau ada musuh yang lebih besar, maka kita akan bersama. Dan itu terjadi di negara kita. Dalam beberapa momen kita pernah bersatu ketika menghadapi musuh yang besar. Ketika musuhnya mati, masa sama yang kecil ini. Jadi kadang kita terima kasih juga sama musuh besar ini. Maka kalau mau bersatu, munculkanlah musuh-musuh besar di tengah umat. Ingatkan umat ini tentang musuh terbesar kita adalah kemiskinan. Tentang berapa banyak anak yatim yang belum bisa sekolah. Jadi titik temu saya dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, dengan Ustadz Zaitun Rasmin, dengan Pak Din Samsudin, dengan Ustadz Salim Afillah,
dengan beberapa sahabat, Ustadz Fahmi Salim. Kenapa Ustadz bisa duduk bersama? Karena menghadapi yang demikian. Saya dibawa ke pondok pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Beban yang mau disampaikan dibawa naik ke atas, diperlihatkan beban besar. Jadi kita tidak lagi membahas masalah perintal-perintil kecil-kecil, upil-upil, tapi yang dilihat adalah bagaimana supaya guru ngaji dai yang naik ke atas gunung bisa menyampaikan dakwah sehingga beberapa waktunya yang mestinya dipakai untuk bertani bisa diganti. Kita tidak bisa membayar ilmunya, yang diganti kompensasi itu adalah waktunya. Dalam bentuk bisyarah, dalam bentuk ujroh untuk mengajarkan agama Allah ke atas. Bagaimana air bisa gratis dibawa dari mata air di atas 1.300 meter di atas permukaan laut, diturunkan ke bawah dengan jarak 7 kilometer. Masyarakat dari Sabang sampai Papua dan yang ada di perantauan hanya dengan 2.000 rupiah dia transferkan, dia sudah bisa mensupport 1 botol dibagikan ke pondok pesantren, ke masjid-masjid, ke masyarakat. Jadi dengan beban yang lebih besar itu, maka yang kecil-kecil ini tidak kelihatan. Bagaimana gerakan pemurtadan melalui sumur bor, melalui makanan instan, melalui beras, melalui ketika itu ditampakkan di depan mata kita, maka kita udah nggak memperhatikan lagi dia dari ormas apa, bismillahnya mau sir mau jahar, yang penting sholat aja udah. Karena yang kita lihat adalah beban besar untuk mempersatukan kita. Jadi saya selalu memunculkan beban besar itu. Ini di tempat ini anak-anak nggak bisa ujian, mari kita support. Ini anak yatim, fakir miskin dan duafa. Ini ada gerakan pemurtadan yang luar biasa. Ini ada orang yang nggak bisa makan. Maka ketika bicara kita tentang beban besar ini, insya Allah ini salah satu faktor utama yang membuat kita bisa bersatu dan bersama. Kemudian memahami bagaimana poin-poin pos-pos di antara kita masing-masing tanpa harus mengganggu, menggugat, tanpa harus merusak. Memang udah itu tugas dia. Ini memang nggak kemana-mana, dia hanya jaga gawang aja. Ini para ustadz, para guru, para kiai yang ada di pondok, pesantren, di perguruan, di sekolah, memang ngajar santri aja. Ini para penjaga tiang gawang. Tapi ada yang back, pertahanan kiri dan kanan. Dan ada yang menjadi striker, penyerang di depan. Back nggak boleh ngurus masalah striker. Apa nih kamu striker, nyerang aja ke depan. Ini jaga tiang gawang ini. Kata striker, ya tiang gawangnya urusan kamu, bukan urusan saya. Tapi kita tetap satu tim yang solid. Jadi sahabat-sahabat saya yang di pondok tidak pernah me-WA saya ngatakan, Ustadz Somad, ngapain kamu tausiah ke sana kemari, ini urus pondok. Saya tetap subuh Rabu membacakan Riyadhus Shalihin kepada jamaah di masjid dekat pondok. Saya tetap bacakan Jalalain, karena itu yang bisa ditangkap oleh masyarakat dan santri. Tetap membacakan At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Membahas beberapa perbedaan fikih dengan dalil-dalilnya yang diringkaskan dalam bentuk PowerPoint supaya bisa dilihat masyarakat. Ini loh ayatnya, tapi dari ayat ini bisa disimpulkan menjadi wajib, tapi ulama bisa mengatakan ini sunat. Ini hadisnya, tapi dari hadis ini bisa disimpulkan menjadi haram, tapi ada juga yang mengatakan makruh. Loh kok bisa begitu? Karena perbedaan kaedah dalam memahaminya. Walaupun nanti pada akhirnya kita tidak akan berubah mazhab, tapi paling tidak kita menghormati perbedaan keyakinan yang diyakini oleh kawan dan sahabat-sahabat kita. Salah satu faktor yang bisa kita lakukan, bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana supaya ustadz lebih berkualitas. Alhamdulillah ada saja ide-ide yang dilakukan sahabat-sahabat. Ada yang membuat bengkel khotib. Saya diundang ke bengkel khotib. Saya bilang, apa ini bengkel khotib? Memperbaiki khotib-khotib yang rusak. Karena ada orang yang gak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid hanya sepekan sekali khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu waktunya hanya tinggal 10 menit. Potong dengan yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, marilah kita berselawat.
ditutup dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, doa. Hanya tinggal 10 menit, di 10 menit waktu emas itu pun dia sedang naik ke Sidratul Muntaha. Amat sangat berkualitas. Nah, bagaimana khotib itu biar supaya suaranya menggelegar, membangunkan jamaah yang tertidur di bawah. Bagaimana supaya betul-betul berkualitas. Bagaimana di bulan Ramadan 30 malam itu kultum dari Isya ke Tarawih itu awalnya gara-gara saya masuk ke masjid. Gara-gara salah survei. Masuk ke masjid, rupanya bukan masjid itu tempat saya tausiah. Saya duduk mendengarkan. Judulnya Meraih Ketakwaan dan Lailatul Qadar. Tapi pas isinya saya dengar bermacam tarian di Indonesia. Ada tarian Jawa, ada tarian Batak, dan ada tarian Minangkabau dari Sumatera. Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar dan ketakwaan di bulan Ramadan? Jadi muncullah ide bagaimana kalau pagi jam 9 sampai jam 10 kita upgrade da'i-da'i yang akan ke masjid-masjid nanti malam. Apa yang akan dibahas nanti supaya lebih bergizi, berkualitas, karena waktunya pendek, hanya kultum saja. Dan beberapa perjalanan saya ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, saya ambil yang baik-baik. Oh, begini caranya. Ditulis di depan dinding masjid, hari Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat hadis, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad pengajian besar. Ngajinya nggak usah lama, dari maghrib ke isya, ada gambar ustadznya, ada kualifikasi pendidikannya, lalu kemudian di depan mimbar ustadz ada bulat tulisan, Anda bertanya, ustadz menjawab, kirim ke nomor WhatsApp. Habis sholat isya, terserah, yang mau pulang silakan pulang. Bukan berarti dia tidak menghormati ustadz, karena mereka udah kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, sempat mandi datang. Kenapa mereka tertarik untuk datang? Karena kajiannya bersilabus. Jadi kitab yang akan dibaca ini sehingga orang mencari, oh kalau begitu pertemuan ke depan ini, ketemuan ke depan ini. Karena di beberapa tempat orang sudah menduga dan menebak. Dari nama ustadznya udah tahu, kalau ustadz ini pasti tentang sabar. Kalau ustadz ini pasti ikhlas dan ridho, qanaah. Nah, tapi dengan bersilabus ini itu kita mengejar ketertinggalan, menjemput masa lalu. Karena mungkin dulu jamaah tidak sempat belajar karena sibuk dengan kedokterannya, sibuk dengan ilmu sosial politiknya, maka dijemput kembali ketertinggalan dalam bidang fikih itu dengan kajian-kajian yang ringan di masjid tapi tetap bergizi dan berkualitas. Dan itu tidak bisa sendirian. Mesti kita godok bersama. Di situ ada ahli akidah, di situ ada spesialis fikih, di situ ada orang-orang yang berkecimpung dalam tazkiyatun nafs, duduk bersama. Ada orang media yang merekamnya sehingga tidak hilang dari masjid. Maka remaja-remaja masjid diberdayakan dengan tim media, maka insya Allah akan berkualitas. Ada orang yang tidak bisa datang, dia bisa ikuti streaming. Yang tidak bisa juga streaming, dia tetap ada rekamannya di channel-channel YouTube. Maka kita sudah menjaga yang lalu-lalu, yang bagus-bagus kita pertahankan, yang baru-baru, yang baik-baik kita pegang, kita ambil. Bukan sesuatu yang bid'ah, tapi sesuatu yang ibda', sesuatu yang inovatif, sesuatu yang inovasi dalam perjalanan dakwah. Poin berikutnya adalah bentuk sinergi dan kolaborasi antar da'i. Nah, ini yang selalu kami sudah mulai coba-coba bersama Ustadz. Jadi dalam 1 tahun itu saya ketemu Ustadz Salim 4 kali. Saya ke Jogja setahun sekali. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Ini kajian yang terakhir bersama guru-guru kita semua dalam rangka dialog. Saya, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Al-Jufri, lalu kemudian Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, lalu kemudian Habib Muhammad bin Anis. Jadi kita coba untuk merangkai apa yang bisa kita buat, titik-titik persamaan, titik-titik temu kita. Sekali di Yogyakarta, nanti 3 bulan berikutnya
di Pontianak, 3 bulan berikutnya di Malang, 3 bulan berikutnya di Riau. Jadi dengan bertemu itu saya merasakan ada kekuatan. Kadang saya sendiri yang menyampaikan ada jenuh, ada bosan, ada terasa kering, aus dia. Tapi setelah ketemu itu segar, fresh. Ada hal-hal yang baru, ada yang bisa kita. Betapa beban berat itu kalau kita pikul bersama menjadi ringan. Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah di beberapa tempat, kalau di Sumatera Selatan ada namanya Masfurah. Jadi ustadz-ustadz, ada alumni dari Darul Mustafa Hadramaut Tarim, ada alumni Al-Azhar, ada alumni Gontor, ada alumni UIN. Padahal ini kalau dilihat background pendidikan berbeda. Tapi begitu bersatu dengan umat, menyatu, jamaah melihat, oh ustadz kami ada di sana, kiai kami ada di sana. Oh ternyata mereka adalah orang yang bersahabat, berteman. Efeknya itu luar biasa. Dan tentu saja Yogyakarta dengan skop yang lebih besar, jamaah yang lebih banyak, komunitas, partai, ormas, mazhab yang lebih multidimensi, multi mazhab, multi pendapat, kita bisa duduk bersama, maka saya yakin dan percaya kita sudah mewariskan legasi kita tidak dalam bentuk bangunan. Jadi kalau ditanya akan meninggalkan apa? Kita tidak meninggalkan istana yang megah, tapi kita meninggalkan semangat spirit persaudaraan. Dulu pernah kita lakukan, sekarang sedang kita lanjut, lalu kemudian akan diteruskan oleh para dai-dai muda di masa akan datang insyaallah. Poin yang terakhir, poin yang kelima adalah pengkajian ilmu bertahap. Jadi saya dan teman-teman kawan-kawan, saya katakan marilah kita mulai lagi bertahap, melanjutkan tradisi salaf ketika dulu mereka tradisi sama, ketika mereka mengatakan kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis itu kepadamu, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Kalau engkau membacakannya ke depan gurumu dan gurumu setuju dengan yang kau riwayatkan, maka saat meriwayatkannya katakanlah akhbarana. Bagaimana kalau kita duduk lagi bersama menghatamkan kitab-kitab ini supaya kita bisa juga haddatsana wa akhbarana wa nabba'ana wa amba'ana. Ternyata alhamdulillah respon dari sahabat-sahabat. Kemarin kita khatamkan Sahih Bukhari bersama Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Alhamdulillah kita tidak duga hadir 50 perwakilan pondok pesantren dari mulai Kalimantan, Jawa, Sumatera, datang utusan-utusan, 2 ada yang 1 dari pondok pesantren, dihitung semuanya berapa pondok? 50 pondok. Saya senang sekali karena kalau 50 pondok berarti kita sudah menyebarkan ke 50 pondok ijazah khataman bersanad ini, sehingga nanti disitulah ta'liful qulub. Walaupun dalam fikih mungkin jelas fikih berbeda karena Syekh Abdul Mun'im Maliki sedangkan kita Syafi'i, tapi dalam hal ada titik temu kita. Oh, ini gurunya guru kami, ini guru kami pernah talaqi bersama, jadi ada titik temu. Titik temu dalam bidang keilmuan, titik temu dalam bidang politik, titik temu dalam bidang sosial. Jadi Ustadz Abdul Somad kalau kemana-mana tausiah itu, isi tausiah itu tidak lebih, tidak kurang, tidak jauh dari 3 poin. Poin yang pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Bapak ibu masukkan anak ke pondok pesantren, Islamic boarding school, bagi yang kaya-kaya wakafkan tanahnya, bagi para penuntut ilmu yang baru saja selesai dari Al-Ahqaf, yang selesai dari Madinah, yang selesai dari Ummul Qura, yang selesai dari IIU Pakistan, balik silakan ngajar di kampus tapi tetap bikin pondok, karena dengan membuat pondok semakin banyak perjuangan kita melalui pendidikan. Ada yang baru pulang dari Timur Tengah, baru pulang pendidikan dari pondok, baru pulang dari kampus, bingung di mana mau mengabdikan ilmunya. Sementara satu lagi orang kaya OKB, orang kaya bingung mau kemana dibuang ini tanahnya. Maka kita pertemukan, kita hanya sebagai mediator. Ada jamaah yang kaya, ada adik kita yang baru pulang, kita pertemukan
sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan baru. Kemarin dialog dengan Ustadz Salim, senang sekali. Ustadz, imam kita yang dulu di Jogokarian sekarang udah punya pondok. Ustadz kita sekarang pondok tahfiznya berkembang pesat. Nah, jadi ada dulu Syekh Muwaffaq datang dari Suriah. Saya tanya, Syekh Muwaffaq, bagaimana perjalanan dakwah ini? Kata Syekh Muwaffaq, ahlan wa sahlan, guru kita Ustadz Jazir, barakallahu fikum. Kata Syekh Muwaffaq, guru kami Syekh Badruddin Al-Hasani sebelum meninggalkan 5.000 lembaga pendidikan. Prinsipnya lebih baik meninggalkan lembaga pendidikan yang kecil-kecil banyak daripada satu besar. Karena kalau satu besar busuk semuanya. Tapi kalau dia banyak, bentuknya macam-macam, Islamic boarding school, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, apapun namanya, tapi substansinya di dalam adalah pendidikan agama Islam. Belajar dari Turki, mau tidak mau, suka tidak suka, Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis bahwa penerapan sekularisme yang paling dahsyat di dunia Islam dua. Satu Turki, satu Tunisia. Kenapa Tunisia sampai hari ini tetap tegak berdiri? Karena ada pengawalnya Zaitunah yang berawal dari masjid menjadi Universitas Zaitunah. Kenapa Turki masih tetap? Dari mulai Mustafa Kemal Atatürk berpindah kepada sekuler liberal, masuk Najmuddin Erbakan, politik boleh berubah tapi tetap bertahan. Dan sekarang Masya Allah 160 negara cabang yang dibuat dulu orang yang sangat berjuang, Syekh Sulaiman Tanuhan, yang berubah menjadi Sulaimaniyah. Jadi lembaga pendidikan, saya selalu menyampaikan islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Yang kedua, islahul iqtisad, perbaikan ekonomi umat. Jadi ketika saya cerita tentang fadilah puasa sunat, fadilah sholat sunat, fadilah baca Al-Kahfi, orang nggak marah. Kenapa orang marah dengan Ustadz Abdul Somad? Ketika bicara tentang gerakan belanja ke warung tetangga. Karena itu sudah mulai merusak bisnis, merusak. Itu yang dilakukan Nabi dengan pasar Madinah. Bagaimana masjid juga satu sisi ibadahnya tapi juga ekonomi keumatannya. Dan itulah yang saya rasakan ketika ke Yogyakarta, dari mulai rotinya sampai kepada airnya. Saya di mana-mana kalau tausiah airnya mesti dicopot ini merek, karena kita nggak mau iklan air orang lain. Tapi kalau di Yogyakarta tetap. Kenapa? Karena airnya jelas urip iku urup. Kemarin di Merapi Merbabu airnya memang ditampilkan di depan. Kenapa? Karena memang di situ ada tulisan AM3, air masyarakat Merapi Merbabu. Begitu juga dengan roti-roti, kalau di tempat lain rotinya jangan naikkan kotaknya, masukkan ke piring. Tapi kalau di Yogyakarta rotinya memang diletakkan roti ST Cake and Bakery. Hubungi kontak 0815 942 6712. Nah, dimasukkan ke Instagram. Apa maknanya? Karena membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung kawan, sahabat, tetangga yang kalau dia kaya insya Allah dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya insya Allah dia akan buat sekolah tahfiz gratis. Kalau dia kaya dia akan support dakwah. Lalu kemudian yang banyak orang tidak setuju dengan saya ketika bicara tentang islahul siyasah, perbaikan politik. Beberapa teman sahabat, Ustadz, as-siyasah rijsun, man yamussuha nujjisa. Politik itu najis Ustadz Somad. Siapa yang bersentuhan dengan najis maka mesti mandi. Saya nggak mau Ustadz jadi kotor. Saya bilang sampai sekarang saya tidak berafiliasi ke partai manapun, ke orang manapun. Tapi mendudukkan orang baik di tempat yang baik mesti kewajiban. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini orang baik mesti duduk dia di sana. Karena dialah yang akan memperjuangkan perda, memperjuangkan undang-undang, memperjuangkan pendapat. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam,
Kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi suara terbanyak, suara Tuhan. Jadi siapa yang paling banyak di parlemen itu, itulah yang akan diterapkan di tengah masyarakat. Maka muncullah ungkapan 100 fatwa menjadi tak bermakna hanya karena satu tanda tangan kekuasaan. Bebuih mulut Ustaz Abdul Somad mengatakan ini zina, ini haram, ini judi, ini haram. Tapi hanya dengan satu tanda tangan, ini rumah prostitusi mesti dibubarkan, dibangun Islamic Center di atasnya. Bisa. Kenapa? Karena orang baik duduk di tempat yang baik, mengeluarkan keputusan-keputusan yang baik. Maka saya, terserah sahabat kawan setuju tidak setuju, saya tetap mensupport dari mulai legislatif, kabupaten, provinsi, DPRD, DPRI, DPD, beberapa orang yang menurut ijtihad saya, Pak Ustaz tahu batinnya, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Yang saya lihat hanya zahirnya, batinnya wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sudah berusaha, berikhtiar, ada keberpihakan kepada kebaikan. Adapun lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah 9.33, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, berarti sudah 45 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz yang bertindak sebagai moderator kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.